Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu mari pagi hari ini persembahkan hidupmu, pujianmu bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Bapa yang baik. Engkau mengasihi setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu. Kami mau datang beribadah, mempersembahkan hidup kami. Pujian kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Yang kami percaya hadir di tempat ini saat ini. Biar kami mau memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
Tuhan. Sungguh Engkau menyatakan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hati kami bersyukur. Mari angkat tangan-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya. Sungguh perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup kita, amin. Dia yang sanggup menyatakan mujizatnya bagi kita pagi hari ini. Mari berikan pujian-Mu, sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega.
menyertakan mujizat bagi kita semua. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengakui bahwa perbuatan-Mu Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib. Jika bukan karena Tuhan ada dalam hidup kami bukan siapa-siapa. Tapi Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Kau mengorbankan hidup-Mu, menebus setiap dosa kami, bahkan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sinar wajah-Mu Kau pancarkan atas setiap hidup kami. Haleluya. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka
Hati kami sungguh berbahagia karena kami punya Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kuasa-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dengan percaya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Amin. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh, kami terima kuasa. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, haleluya, menuntun hidup. Damai dan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu penuhiku. Sekali lagi dengan percaya katakan, ku terima kuasa. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan, damai dan penyertaan itu. Damai Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Rencana-Mu agung, rencana-Mu heran, mau mengangkat kami serupa dengan Engkau. Dahsyat perbuatan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang mengerjakan, mengimplementasikan tiap perkataan-Mu ke dalam hati jemaat Tuhan, supaya kami mengalami perubahan demi perubahan, sehingga kami dijadikan serupa dengan Engkau, Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami mau duduk diam, biar Engkau berfirman. Bersabdalah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom.
Pertama-tama selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Selama tahun ini kita berbicara tentang tema pandang ke depan. Jadi anak-anak Tuhan harus mempunyai pandangan ke depan. Ya. Dan minggu ini kita bicara subtema kita, ada masa depan. Jadi jangan saudara merasa sekarang, aduh kok begini ya, aduh kok sakit, kok ada problem. Tapi saudara memandang masa depan, ada masa depan. Orang yang percaya ada masa depan yang baik, dia akan punya etika hidup yang baik. Jadi kalau saudara tidak mengerti bahwa yang akhir itu penting, saudara sembrono. Contohnya, saudaraku, kalau saudara menganggap kesehatan nanti di hari tua itu tidak penting, saudara akan sembrono makan. Benar enggak? Hantam saja, kolesterol tinggi, enggak apa-apa, enak. Tapi karena saudara tidak memikir yang akan datang. Nanti kalau tua nanti gimana ya? Kan kita mesti mikir gitu. Nah, bukan hanya selama kita hidup ya di dunia ini sehat, tapi nanti apakah masuk surga? Nah, itu lebih keras harus mikir. Apakah saudara nanti masuk surga atau neraka? Karena hanya dua akhir, surga atau neraka. Jadi karena itu, kalau sudah belajar yang namanya ilmu etika, saudara harus belajar lebih dulu what is the end of your life. Apa akhir hidupmu? Kalau engkau mengerti akhir hidupmu begitu, oh saya mesti jaga. Ya, saudaraku. Jadi etika hidup seseorang itu ditentukan oleh pengetahuannya. Yang akan datang itu bagaimana begitu. Ya, karena itu ini selama sebulan kita bicara tentang ada masa depan. Ya, jadi selama setahun kita belajar tentang visi besar, pandang ke depan. Bulan ini ada masa depan. Ya, dan minggu ini kita bicara tentang etika masuk kekekalan. Jadi saudara mau masuk ke kekekalan, hidup kekal, saudara mesti mempunyai hidup yang etis. Ya, jangan sembrono. Ya, kalau mau mendapat pekerjaan yang baik, jangan nakal, kan begitu. Ya. Jadi hidup Anda beretika kalau tahu ada kekekalan. Nah, sekarang Tuhan memberitahu siapa Anda itu. Banyak orang berkata, habis mati, selesailah perkara. Nah, karena itu hantam aja, paling mati. Mati kan tidak bisa dihindari. Ya, kan sama. Ini nanti saya bicara, ada filsafat semacam itu. Ya, marilah bersenang-senang. Makan, minum, antem, kromo, pokoknya puas. Paling-paling mati, selesai. Finish. Nah, Tuhan memberitahu kita ini berasal dari keturunan Allah. Ini sudah mesti ngerti. Jadi saudara itu punya gen. Gennya itu kekal. Lain sama binatang. Binatang itu makhluk yang tidak kekal. Saudara manusia dicipta itu menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Allah itu kekal. Jadi kita punya gen yang kekal. Nah, karena itu hidup kita ini mesti punya etika. Nah, apa etikanya? Saya bacakan dari Alkitab saya, Modern
translation yang berbunyi demikian. Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Amatilah. Jadi kita disuruh mengamati orang yang tulus. Dan lihatlah orang yang jujur. Sebab pada kesudahannya, nah itu. Yang penting itu kesudahannya gimana? Pada kesudahannya ada damai sejahtera. Jadi hidupmu ini, nanti kalau sudah tua, hidupmu ruwet apa tidak, itu bisa dilihat dari hidup sekarang. Tulus apa enggak? Jujur apa enggak? Kalau tulus, jujur, hari tuamu damai sejahtera. Dan bukan hanya hari tua, yang kekal damai sejahtera. Karena saudara akan masuk kerajaan damai sejahtera. Tapi ayat 38 berkata, namun para pemberontak akan dibinasakan bersama-sama pada kesudahannya. Nah itu lagi, the end. Orang fasik akan dilenyapkan. Dilenyapkan bukan berarti lenyap jadi gas. Itu ada teori agama seperti itu. Tidak, dilenyapkan berarti dibuang dari hadirat Tuhan. Itulah dilempar ke neraka. Karena itu saya tuliskan, kalau saudara mau masuk hidup kekal, etikanya pertama, tulus. Kalau bicara tulus, ini soal apa, hati. Saya kasih gambar di sini, hati. Karena Tuhan itu melihat hati. Be careful. Hati-hati. Orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat hatimu. Karena Tuhan akan menghakimi sesuai dengan apa yang ada dalam hati manusia. Nah ini kan repot, orang kan nggak tahu. Kelakuannya baik dari luar, tapi hatinya busuk. Ini terjadi bukan? Ya. Karena itu ada suami-suami yang diracun sama istrinya. Itu terjadi di Hong Kong. Saudara tahu dibunuh, lalu ini yang laki membunuh istrinya. Karena istrinya ini kaya raya, supaya cepat diambil begitu. Lalu saudara tahu dimasukkan di mana? Di tembok. Di plester. Sekian tahun tidak ketahuan. Saya baca itu 30-an, 37 tahun kalau nggak salah. Jadi mayat itu dimasukkan di tembok, di plester. Lalu lupa, 37 tahun kemudian terjadi renovasi. Rumah itu. Nah, ya karena bocor dan sebagainya. Lalu bongkar-bongkar, loh kok ada mayat? Baru ketahuan. Nah, sudah lihat, tulus. Kita ini mesti tulus. Ini hati ini, tidak ada orang tahu. Kedua, jujur. Kalau bicara jujur itu gimana? Di mulut itu loh, betul nggak? Kalau tulus di hati, kalau jujur di mulut. Nah, kalau saudara bisa hatimu benar, tulus, mulutmu juga jujur, outputnya apa, damai. Saudara dengan orang itu gampang kumpul. Ada orang yang bentrok sana, bentrok sini, tendang sana, tendang sini. Akhirnya hidupnya merana. Tidak bisa bersuka cita. Ya, ini perlu kita perhatikan. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Tuhan datang untuk apa? Menjelma menjadi manusia supaya manusia tahu bahwa hidup itu tidak finish, habis hanya dengan kematian. Buktinya Yesus dikubur, 3 hari kemudian
setelah dikubur, dia bangkit, hidup. Bahkan dia berkata, coba kamu pegang, ini aku. Ini lubangnya masih ada ini. Wow. Saudaraku, jadi Tuhan ini mau membuktikan ada fakta hidup setelah kematian. Dan bisa makan. Wih. Makanya hati-hati ya saudaraku. Kalau saudara setelah kematian suami, seringkali itu terjadi. Anggota kita setelah kematian suami, Pak Bekti, Ibu, kok suamiku datang ya di rumahku. Celananya yaitu yang biasa dia pakai. Kaosnya yaitu. Saya bilang hati-hati itu setan. Hah? Setan? Iya. Coba dipegang, bisa enggak? Coba dikasih makan, bisa enggak? Tidak bisa. Setan itu roh. Makanya kalau kita sudah mati nanti, kita ini roh. Ya. Nah, tapi orang yang di dalam Tuhan, dia bukan hanya roh nanti. Tuhan akan beri tubuh yang bisa makan. Wah, jadi nanti jangan takut. Waduh, ini makanan kalau nggak dicak sekarang nanti mati nggak bisa makan. Bisa. Amin. Nanti di sorga itu pesta. Wah, dahsyat. Ya, Tuhan siapkan pesta yang besar. Karena itu dalam Kisah Rasul 17 dikatakan, karena kita berasal dari keturunan Allah. Nah, kalau Allah mati piye? Kan tidak. Allah itu sifatnya kekal. Jadi dia punya sifat kekal. Dan kita ini keturunannya Allah. Nah, kalau keturunan Allah, kenapa kok bisa menjadi keturunan Allah? Ya, karena itu lebih dulu saya ketengahkan. Tujuan khotbah kita ini adalah kita mencari Tuhan. Kalau sudah mengerti bahwa manusia itu sifatnya kekal, kita ini mesti cari sumbernya, kekekalan, yaitu Tuhan. Mencari Tuhan, kenapa? Karena sadar kita ini makhluk roh. Ingat ya, kita ini makhluk roh. Kalau binatang tidak makhluk roh. Dia punya tubuh, punya jiwa. Sudah. Pohon itu punya tubuh, hidup. Dia bisa berkembang, punya sel. Tapi dia tidak berjiwa. Karena itu sudah tebang, dia tidak nangis. Ada pohon yang bisa nangis. Enggak ada. Karena dia tidak punya jiwa. Ya, pohon hidup, punya sel. Tapi dia tidak punya jiwa. Binatang punya tubuh, punya jiwa. Dia bisa mikir. Ya. Dia bisa punya perasaan, anjing kan bisa punya perasaan. Dia punya kehendak, tapi dia tidak bisa berinovasi. Tidak bisa menemukan sesuatu. Misalnya burung pipit, ya sarangnya yaitu 1000 tahun, yaitu. Kalau saudara, sarang saudara, rumah saudara, dulu plesteran, sekarang keramik. Loh kok bisa? Kenapa? Karena manusia menemukan yang lebih baik. Binatang nggak bisa. Karena kita punya roh. Nah, roh inilah yang bisa make invention. Kita bisa meneliti itu melalui roh kita. Ya. Karena itu betapa pentingnya roh kita ini. Ya. Nah, kita tahu saudaraku bahwa dalam hidup ini kita ini punya roh seperti Yesus. Dia mati, bangkit. Dia disalib, tapi kemudian bangkit. Dan dia hidup. Ya, karena itu kita ini berasal dari keturunan Allah. Karena itu jangan percaya, saudara itu keturunan monyet. Ada orang percaya ilmu itu. Itu kan teori Darwin, teori hipotesa. Saya nggak mau dikatakan keturunan monyet.
Kenapa? Karena monyet tidak punya roh. Gitu aja, kan gampang. Manusia itu punya roh, itu beda besar. Jadi teori Darwin itu teori yang menyesatkan. Seolah-olah Tuhan itu enggak ada. Ya karena orang-orang itu orang ateis. Ya, saudaraku, kita mesti mengerti ini. Ya, karena itu tujuan khotbah kita ini kita mesti mencari Tuhan. Karena kita ini punya roh. Dan fungsi roh itu mencari. Ya, menemukan invention gitu. Yenchiu gitu ya. Suku mengadakan penyelidikan. Itu dari spirit manusia. Nah, ini yang Tuhan katakan dulu bagaimana manusia itu dibentuk. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Allah membentuk manusia dari apa? Dari tanah, dari debu. Lalu mengembuskan apa? Nafas hidup. Jadi kalau enggak dihembuskan, ditiup, manusia enggak hidup. Ya. Karena itu semua manusia itu mau tidak mau bisa mempunyai pikiran yang berbeda dari binatang. Memikirkan besok gimana. Kalau singa habis makan dia tidur, selesai. Dia tidak mikir nanti datang masa kering dan sebagainya, enggak mikir. Kalau dia tidur, pokoknya kenyang, selesai. Iya, tapi manusia tidak. Kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, manusia itu mempunyai pikiran kekekalan. Karena itu sekarang ini orang berusaha bagaimana manusia bisa umur panjang. Kalau bisa jangan mati, ya toh? Jadi manusia itu punya pikiran kekekalan. Buktinya, saudaraku, ada orang mati lalu dibawai makanan, dibawai pakaian untuk nanti di sana, di sono. Nah, jadi punya pikiran apa? Kekekalan. Tetapi manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini sebabnya Tuhan Yesus datang untuk supaya saudara tahu ini loh. Kamu mesti selami hidup ini, jangan habis mati selesai. No. Justru habis mati perkara yang besar. Sorga atau neraka. Nah, saat mati, ini kebenaran Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong sebagai pencipta. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, kalau saudara mati, tubuhmu ini apa? Debu. Lalu ditaruh di mana? Dikubur. Jadi apa? Tanah. Jadi tanah supaya tanahnya jadi dikasih pupuk. Pupuknya dari mana? Dari tubuh saudara. Karena itu bangkai-bangkai itu menyuburkan tanah. Ya, tanah kuburan itu, wah, bagus tuh. Tumbuhannya bagus. Saudaraku. Tapi roh kembali kepada Allah. Nah, ingat ini. Jadi manusia itu nanti kembali kepada Allah, lalu Tuhan akan apa? Mintai pertanggungan jawab. Lu dulu bagaimana kerjaanmu itu? Gak bener tuh. Kamu sembunyikan, tapi aku tahu. Iya. Jadi nanti kita mati ini Tuhan akan minta pertanggungan jawab kita masing-masing. Karena itu marilah nanti saudara buka Alkitabmu di rumah, suku dicatat Kisah Rasul 17
ayat 22 sampai 28. Kita akan expose ini. Kita akan selidiki ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini diucapkan oleh Rasul Paulus waktu dia ke kota besar Athena di Greka. Saudara tahu Greka itu sumber kebudayaan saat itu. Ya, tahun 300-an ada seorang raja Greka yang hebat yang bernama Alexander the Great atau bahasa Indonesia Iskandar Zulkarnain. Dia umur 26 sudah menjadi raja dunia. Bukan raja Mojopahit, raja dunia. Umur berapa? 26. Dahsyat. Wah, dibabat semua kerajaan. Ya, kesetanan orang ini. Tapi cepat mati. Umur 33 dia mati. Dan waktu dia mati dia minta supaya dokter-dokter saudaraku yang memikul dia. Karena dia membawa pasukan kurang lebih 33.000 bergerak. Pernah nguruk laut. Nah, jadi dia ini orang pertama di dunia yang pernah reklamasi laut. Pernah. Karena untuk menaklukkan. Ini orang luar biasa. Jenius. Kenapa? Karena dia dirasuk setan. Itu Alkitab yang ngomong. Saudaraku, jadi orang kadang-kadang bisa dahsyat karena dirasuk setan. Nah, saudara juga bisa dahsyat kalau sudah dipenuhi Roh Kudus. Anda tidak bisa jadi bisa. Amin. Yakin. Seperti saya ini gagap, kok bisa begini, ini gimana? Kalau enggak Tuhan yang mengerjakan. Karena itu yang pertama, kalau saudara mau mengalami suatu masa depan yang beretika, jangan bersandar kepada pengetahuanmu sendiri, intelekmu. Dan inilah masalah pertama yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dia ditipu, makan buah pengetahuan. Padahal Tuhan berkata, jangan makan. Salah satu buah pengetahuan yang sering dibaca orang sekarang itu adalah filsafat. Hati-hati kalau saudara punya filsafat yang enggak benar, yang bertentangan dengan Alkitab. Dan dunia ini penuh dengan filsafat. Macam-macam ya penemunya. Sadari, kita ini manusia, roh kita, hubungan kita putus, mati. Seperti syaraf kita ini. Kalau saudara kena stroke, syarafmu itu tidak bisa connect. Syarafnya ada enggak? Ada, tapi enggak bisa connect. Begitu juga waktu kita berdosa, hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Disebut roh kita mati. Rohnya ada, tapi enggak bisa berfungsi. Ya. Dan itulah sebabnya timbul bermacam-macam filsafat di dunia ini. Sudah tahu orang-orang Greka itu sumbernya filsafat. Ya. Plato, Sokrates, Epikuros, Stoa, ya macam-macam orang pemikir yang dahsyat. Ya. Tapi mereka adalah orang yang harus diserahi dengan wahyu Allah. Karena itu kenapa timbulnya agama-agama. Begitu banyak. Ya, hasil filsafat dari manusia. Ya, saudaraku, itu kenyataan. Nah, coba sekarang kita bacakan apa yang Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 27.
Paulus pergi berdiri di atas air Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Jadi suku, waktu Paulus ke pusat kebudayaan dunia saat itu, ya, di Athena, dia pergi ke satu tempat di mana para pemikir itu sering berdiskusi, yaitu Areopagus namanya, ya. Dan orang-orang Athena ini sangat ibadah, tapi tanpa wahyu Allah. Muncul ibadah itu dari pemikiran. Karena itu ada dewa ini, ada dewa ini, ada dewa ini. Betul enggak? Patung ini, patung itu. Beda-beda toh. Beda semua. Kenapa? Ya tergantung sang penciptanya memikirkan apa. Kalau orang Tionghoa paling suka dewa apa? Dewa kekayaan, hoki lah. Saudaraku, semua orang punya namanya idola. Aku mau jadi begini. Karena itu ya itu yang didewakan. Nah, hidup orang Athena ini dipengaruhi oleh dua sistem. Kebanyakan, saudaraku, semua filsafat juga tergantung dua ini. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ada pengikut yang namanya pengikut Epikuros. Dan ada pengikut golongan Stoa. Orang Epikuros berkata begini, orang nikmat bahagia itu kalau dia bisa menikmati. Apa menikmati? Makan. Lalu apa? Seks. Itulah. Jadi buat apa hidup? Kalau nggak bisa nikmati makan. Karena itu kita semua suka makan ya. Ada di sini yang nggak suka makan. Kalau nggak suka makan, sudah mau game over gitu. Benar nggak? Mau. Semua kita kalau ada pesta, wah, datang. Apalagi pestanya di tempat yang wah gitu, wah sudah. Saudaraku. Nah, banyak orang memikir bahwa orang itu bahagia kalau dia hanya bisa makan minum. Tapi nyatanya, lihat aja, orang-orang yang begitu tidak bahagia. Contohnya Lady Di saja. Ya, ini calon ratu sebetulnya, betul enggak? Dia suka makan tuh. Habis makan, biasanya kalau sudah kenyang, dia ke belakang. Lalu apa? Disogok-sogok, ditumpahkan, makan lagi. Makanan mahal-mahal ditumpahkan sengaja. Kenapa? Mau ngincipi. Enak itu belum aku incipi. Jadi aku buang dulu, aku incipi lagi. Waduh. Padahal banyak orang miskin yang tidak bisa makan, betul nggak? Ini orang-orang semacam begini, kesenangan tubuh. Nah, ini keterlaluan ya, karena itu orang-orang yang di luar negeri namanya playboy, wah itu sudah pokoknya hantam kromo. Seks nomor 1. Ada yang minum-minum, mabuk-mabuk, senang, memang senang. Ya, saudaraku, golongan kedua yang lebih elegan gitu. Pakai intelek, ya, pakai nalar, kebahagiaan itu tergantung pikiranmu katanya. Ya. Pokoknya begini, kuncinya begini dari kelompok Stoa ini.
Pokoknya sesuatu yang pasti, tidak bisa diubah, jangan dipikirin. Betul nggak itu? Sesuatu yang nggak bisa diubah, jangan dipikirin. Ngapain kan mesti ya begitu. Contohnya mati. Mati itu kan pasti. Betul? Ngapain pikirin mati? Sudahlah, kamu bahagia. Ya semua orang ya mati. Kenapa mesti dipikirin mati? Betul juga. Tapi salah juga. Benar enggak? Jadi iblis itu bikin ini loh. Filsafat yang kedengarannya baik. Dan orang-orang yang mengikuti kelompok Stoa ini lebih elegan. Bisa tenang gitu. Ngapain mikirin mati? Toh mesti mati. Jadi jangan bingung lah. Bagus enggak? Bagus juga ya. Tapi enggak betul juga. Karena saudara mesti mikirkan mati itu ketentuan. Lupa mereka menuruti hukum Tuhan. Nah karena itu Paulus setelah melihat kelompok orang-orang banyak mengikuti filsafat yang enggak benar. Tuh Paulus mulai terangkan. Ya, ketahui ini loh yang benar. Jadi itu semua cerita-cerita filsafat itu pemikiran manusia. Belum tentu benar. Ya. Yang pertama begini. Yang penting ini. Saudara mesti tahu yakin tidak ada pencipta. Itu dulu memang. Banyak orang ateis sukar sudah. Ya. Sukar untuk percaya pada Tuhan. Karena orang ateis itu tidak mau percaya ada pencipta. Tapi kalau kita sudah percaya ada pencipta, hidup kita kan mesti bergantung sama sang pencipta. Kalau mobil ini ada pabriknya, maka spare partnya kan dari pabrik itu. Nah kalau rusak dari mana? Kan mesti dari pabrik itu mengeluarkan ini loh, mesti pakai ini. Oh kalau di dunia enggak, sekarang yang lebih murah kan banyak spare part KW. Betul, tapi kan niru, hampir sama. Ya. Nah kalau kita punya pencipta yang memberi hidup, maka kita mesti tahu kita ini mesti connect sama sang pencipta kita yang memberi hidup. Logis ya. Nah kita tahu manusia itu dicipta siapa yang lebih dulu? Adam. Betul? Setelah itu Hawa. Nah kalau Adam itu kan darahnya tertentu. Benar. Nah sekarang kok bisa ada darah A, darah B, darah AB, darah O, darah Bombay, darah A+, darah B+. Kok aneh-aneh, kenapa? Ya karena ulah manusia yang berdosa menjadi degradasi, rusak. Sehingga muncul macam-macam. Nah ini kita mesti sadari juga. Ya, karena itu mari kita bacakan apa yang dikatakan Paulus. Kita nanti saya ekstrak dari kata-kata ini beberapa poin penting. Yuk dibacakan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia dari satu darah untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan kairos bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Iya,
Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita sembah Allah, lalu Allahnya itu patung. Patung itu buatan siapa? Buatan orang. Itu kan lucu. Allah membuat kita, tapi kita membuat Allah. Logis enggak itu? Kan enggak benar. Makanya Tuhan itu paling marah kalau orang menyembah berhala. Enggak ada ampun. Itu namanya kurang ajar. Merendahkan derajat Allah yang mencipta manusia, sekarang manusia mengalahkan ciptaannya sendiri. Kan lucu. Itu namanya, waduh, derajatnya Tuhan diturunkan lebih dari rendah dari manusia. Karena itu bagi penyembah berhala, Tuhan kata enggak ada ampun. Enggak ada. Makanya hati-hati, saudara, kalau sudah menaruh sesuatu berhala, baik patung atau idola lebih dari Allah, itu bagi Tuhan sudah sorga tertutup. Enggak mungkin. Ini saya peringatkan pada saudara, jangan sampai ada penyembahan pada berhala. Ya, mungkin barang yang menjaga hidupmu. Nah, itu jangan, itu berhala. Ya, saudaraku, dulu ada seorang, dia karena kerjaannya dia bawa pistol. Tapi hatinya ketar-ketir. Saya berkata, siapa yang menjaga hidupmu? Pistolmu atau Tuhan? Loh, kalau saya nggak pegang ini, nggak aman. Nah, itu namanya berhala itu. Makanya di Amerika orang pegang senjata semua. Lihat aja kacaunya. Karena nggak mau mempercayai Allah itu penjaga hidupnya. Ya, ayat ini berkata Allah menjadikan juga manusia. Dan dia memberi hidup dan nafas. Karena Tuhan tiup roh itu. Saudara bisa hidup itu karena dari Tuhan. Tuhan kasih. Lalu dikatakan ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia dari satu darah. Kok bisa sekarang macam-macam? Ya. Lalu apalagi? Ia menentukan musim-musim, kalau bahasa Indonesia, maksudnya kairos. Kairos itu waktu kesempatan. Jadi saudara ini dikasih kesempatan. Ada orang kesempatannya 80 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 25 tahun, betul nggak? Terus cek mati. Tiap kita punya kairos, kesempatan dan tempat. Kita kalau sudah tempat di Semarang ya di Semarang, nggak bisa di Jakarta. Ya. Kenapa Tuhan batasi manusia? Supaya ini kuncinya, mereka mencari Dia. Mencari Tuhan. Jadi kalau saudara mau supaya hidupmu ini bisa lega, carilah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Ya, manusia terbatas. Nah, karena itu saudaraku, ada beberapa hal di sini. Ya, kebenaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, saudaraku, kita tidak dapat lepas dari Sang Pencipta. Jadi saudara mesti kalau ada kerusakan, cepat datang ke pabrik. Ya, kalau di bengkel nggak bisa, ke pabrik pasti bisa. Benar. Apa saja pasti bisa. Dia yang membuat kok. Sama. Kalau kita ada masalah, coba datang pada Pencipta. Nafas hidup kita ini dari Tuhan. Jadi hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Karena itu jangan takut, nanti ada COVID, kalau belum waktunya Tuhan, tidak akan mati.
Amin. Buktinya ada seorang di sini yang ikut Gajah Mada 1. Sudah tahu, nafasnya tinggal 40%. Sakitnya, komorbidnya ada gula, ada ini, ada itu. Sampai diikat. Ya, suster sudah nggak bisa. Mau disuntik apa nggak bisa. Dia, karena itu sampai diikat. Suster kewalahan. Dan itunya apa itu? Oksigennya ke otak cuma 40%. Bayangin kalau 40% saudara bisa blow on ya. Tapi sembuh. Waktu susternya nggak bisa, istrinya telepon sama saya, gimana Pak Bekti? Dah, gimana caranya? Saya juga nggak berani datang juga ya. Bisa ketularan saat itu. Gimana caranya? Kita kan punya handphone, pakai voicemail. Saya berdoa via voicemail, kirim ke suster, susternya lalu pasang keras-keras. Begitu berdoa, dia bisa berhenti tenang. Mau digarap oleh suster-suster. Coba, kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Ada kuasa Tuhan. Yakin Tuhanmu hidup. Ya. Kita ini dijadikan dari satu darah. Artinya kenapa? Karena Tuhan memang mempunyai satu tujuan. Orang itu jangan pecah-pecah. Ya. Karena itu doa Tuhan Yesus sebelum berpisah dengan muridnya apa? Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Karena itu kita kumpul belajar. Mungkin darah kita berbeda, tapi sekarang spirit kita di-tune supaya sama. Ya. Kenapa? Kita mau tunduk kepada satu Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup kita ini dibatasi dalam kesempatan. Kairos. Waktu. Ingat ya, jadi saudara, ada yang waktunya pendek, panjang, tergantung. Ingat-ingat, jangan, aku masih muda. Banyak pemuda juga bisa mati. Berapa banyak murid saya juga sudah mati. Pasti lebih muda, tapi kok mati? Ya kairosnya habis. Jadi ingat, yang kedua, tempat kita juga ditentukan. Artinya, sadarlah kita ini makhluk yang terbatas. Sadar, karena keterbatasan inilah kita harus cari Tuhan. Sampai bisa menemukan Tuhan, bergaul. Nah, karena itu Henokh itu kalau sudah ikuti doa malam, nanti salah satu adalah cerita Henokh. Begitu dia bergaul dengan Allah, dia alami rapture, diangkat oleh Tuhan, hidup-hidup. Ingat, semua kita anak-anak Tuhan nanti juga mengalami rapture. Tuhan akan angkat dari bumi ini. Kita masuk sorga yang kekal. Kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati, yang real. Ya, karena itu kita akan mencapai hidup bahagia nan kekal. Kapan? Kalau percaya. Ya, percaya bahwa ada sumber hidup yang harus kita dekati. Ya, sama dengan saudara, handphone saudara. Kalau nggak pernah di-charge, bisa terus jalan? Nggak bisa. Saudara juga begitu, karena itu saudara charge ini tiap minggu. Kalau bisa ditambah di rumah, tambah waktu-waktu doa di sini hari Sabtu sekarang sudah on-site. Yuk, saya undang sekarang, saudara datanglah hari Sabtu berdoa, cuma 1 jam saja. Tapi di-charge, sudah diisi.
ya spiritmu yang diisi. Nah kalau spirit, bicara spirit itu semangat untuk masa depan. Harapan, ya. Karena itu kalau kita mengakui Tuhan itu sumber hidup, maka satu-satunya jalan kita masih lekat sama Sang Pencipta ini. Supaya kita nanti bisa bahagia, ya, bahagia. Saudara, karena itu dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 berkata seperti ini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sebab di dalam Dia kita hidup. Tapi bukan hanya hidup, kita bergerak. Saudara mau enggak hidup tapi enggak bisa bergerak? Itu apa? Kalau saudara sakit, lalu kena namanya koma, hidup masih, tapi enggak bisa gerak. Wah, tapi di sini hidup, bergerak, dan ada. Kata ada ini, kita ini dalam posisi keadaan kita ada seperti Allah. Jadi Tuhan janjikan seperti itu. Kuncinya kita mesti hidup in Christ, di dalam Kristus. Dan Tuhan berkata Kristus itu kepala. Kalau Kristus kepala, kita ini tubuh. Ya, karena itu tubuhmu, kalau kepalamu pening, wah sudah susah. Kepalamu stroke, tubuhmu ikut stroke. Nggak bisa gerak. Kepala kita Tuhan. Tapi seringkali tubuh kita nggak bisa nangkap. Kenapa? Karena nggak connect. Syarafnya mati. Ya, putus hubungan. Karena itu seperti tubuh yang dapat bergerak dan dalam keadaan baik, ya kita mesti gandeng sama Tuhan. Terkontrol oleh kepala. Karena itu Tuhan mengontrol saudara dengan firman Tuhan ini. Kalau saudara suka berdoa, Tuhan beri namanya charging. Ya diisi dengan spiritmu. Supaya perkataan Tuhan ini yang berbentuk spirit, ini bisa terimplementasi dalam hidupmu. Dan bukti daripada terimplementasi, Tuhan kata orang kalau betul-betul dia ada Yesus dalam dirinya, dia tidak lagi takut mati. Tidak takut. Dan itu sengaja Tuhan tulis kata jangan takut, jangan takut. Berapa kali? 365 kali. Berarti tiap hari Tuhan itu ngomong, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kalau saudara hidupmu tidak diliputi dengan ketakutan, pasti hidupmu akan apa? Pasti bahagia. Amin. Karena itu mari kita nyanyikan ini. Ku berbahagia, yakin, teguh. Lagu malaikat amat merdu. Amat merdu. Kasih dan rahmat. Serukan aku bernyanyi. Amin. Bahagia. Memuji Yesus selamanya.
Amin Tuhan. Memuji. Mari kita berdiri dan siapkan perjamuan kudus. Katakan pada Tuhan, aku serahkan diri penuh. Dalam Tuhan, hatiku teguh, sambil menyongsong kembali. Aku bernyanyi, serukan bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sebentar kita akan makan perjamuan suci. Saya akan bacakan kata-kata ini dari 1 Korintus 11. Supaya saudara tahu apa gunanya perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, kata Tuhanku, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, nah ini gunanya perjamuan suci. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Jangan uji orang lain. Uji dirimu sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita boleh salah, tapi akui dulu, uji dirimu. Saudara mesti yang pertama tadi apa? Tulus. Kalau salah katakan, Tuhan ampuni saya. Yang kedua, ucapanmu sekarang belajar jujur. Dan yang ketiga, ayo berdamai dengan siapa yang kau musuhi, pertentangan, supaya engkau bisa
tidak mengalami bahaya hidup. Karena itu mari dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat itu roti. Ingat perkataan Tuhan ini. Dan ini yang dikatakan Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarkan perkataan Tuhan dan aminkan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka itu cawan dan kita angkat dan dengarkan dulu perkataan Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dengar perkataan Tuhan dan aminkan kalau setuju. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Katakan aku bernyanyi. Haleluya Tuhan. Memuji Engkau Yesus. Syukurmu, puji Dia, angkat suaramu, bersyukur, kami bersyukur, ya Tuhan, mengalir urapan-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, glory, glory. Kami puji, glory, glory. Terima kasih Bapa di sorga.
Engkau Tuhan memenuhi kami dengan hadirat-Mu supaya kami kuat kembali meneruskan perjuangan hidup sampai Maranatha, berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Terima kasih. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu, teguhkan hati mereka. Tuhan, singkapkan firman-Mu terus supaya kami mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom, orang yang memandang masa depan sesuai firman akan hidup dalam kebenaran dan jalan yang benar, sebab janjinya pasti terjadi. Semua yang tidak benar pasti suatu saat akan lenyap. Itulah harapan kita di dalam Yesus. Mari hadir bersama merasakan hadiratnya dalam acara The Gathering yang diadakan Rabu 8 Februari jam 18.30 sampai 19.30 di ruang ibadah utama GBT Kristus Alfa Omega Gajah Mada. Ibadah UMAS diadakan Kamis 9 Februari jam 10:30 di lantai 6 GBT Kristus Alfa Omega Gajah Mada. Outreach Ministry membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat, logistik, yaitu membagikan makanan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, peduli misi yang menyalurkan pakaian atau barang layak pakai, dan pelayanan panti asuhan, yaitu kunjungan serta berbagi dengan anak-anak panti. Untuk info selengkapnya bisa menghubungi bidang Outreach Ministry. Ibadah PA online hari Jumat pukul 5:30 sore oleh Bapak Gembala Pendeta Insinyur Timotius Subekti dengan tema Aku Mengasihi Kamu di YouTube channel GBT KAO Semarang. Ibadah doa malam Sabtu diadakan di setiap wilayah di Tanah Mas jam 5:30 sore, Gajah Mada, Puri Anjasmoro, dan BSB City jam 6 sore, sedangkan untuk Bukit Sari diadakan jam 7 malam. Gereja Anak Namba mengadakan doa malam anak dengan tema Perfect Love, diadakan Sabtu 11 Februari mulai jam 6 sore di lantai 5 GBT Kristus Alfa Omega Gajah Mada. Dress code pink, biru, atau putih. Ada tukar coklat yang dibungkus koran seharga minimal 10.000 ya. SCLC Zoom Meeting diadakan hari Selasa 14 Februari jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Insinyur Andrianus Angga Putra. Bani Asaf Creative Training Center membuka kelas bagi jemaat yang ingin melayani dalam bidang tarian. Adapun kelas yang diadakan adalah ballet, for fun, dan tamborin beginner. Bagi jemaat yang akan bergabung, dapat menghubungi nomor yang tertera. Ibadah Youth atau iChain Service bisa diikuti secara offline maupun online. Mari anak muda bergabunglah dan bertumbuh bersama. Klub Basket Singa Muda bekerja sama dengan iChain Youth membuka pendaftaran baru dengan promo diskon 30% untuk mendaftar baru dan gratis biaya pendaftar bagi yang sudah pernah mendaftar sebelumnya. Anda juga bisa datang di setiap hari Sabtu untuk uji coba gratis berlokasi di Sport Hall Sekolah DCS Madukoro pukul 12 siang sampai 3 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putri Anda untuk belajar basket, bisa menghubungi admin atau mengunjungi laman Instagram @ichain.singamuda. Kelas sertifikat STTKAO Semarang memiliki visi sebagai berikut. Pemberitaan Injil kepada setiap orang di segala tempat melalui jaringan online.
Kelas sertifikat STTKAO Semarang memiliki misi sebagai berikut. 1. Memperlengkapi jemaat gereja dengan pengetahuan dan pengenalan lebih mendalam terhadap pribadi dan misi Tuhan Yesus melalui pembelajaran Alkitab. 2. Mempersiapkan jemaat yang telah diperlengkapi untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Keunggulan kelas sertifikat STTKAO Semarang. Biaya sangat terjangkau. Kelas yang nyaman. Kelas pembelajaran e-learning atau online. Dosen pengajarnya profesional. Kurikulum dibuat sesuai kebutuhan dalam pelayanan Kristen. Kelas sertifikat akan dibuka bulan Februari tahun 2023. Mari bergabung bersama kami di kelas sertifikat STTKAO Semarang. Bagi yang berminat silahkan menghubungi Yohana di nomor 081329040149. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan maupun perpuluhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kotak yang tersedia. Terima kasih untuk persembahan Anda. Tuhan Yesus memberkati kembali dengan limpah. Tetap semangat, tetap pandang ke depan. God bless you. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di tempat ini. Kami ingin berkenalan, silakan mengangkat tangan. Mungkin ada di bawah, ya di atas. Ya, belum ada. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali di ibadah minggu depan. Jangan lupa tepat pukul 8.30 kita akan mulai. Ingat, ada kuasa di dalam pujian. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita menaikkan pujian dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan keluar berperang seperti pahlawan. Ini luar biasa banget, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya. Untuk apa? Melawan musuh kita, musuh saudara dan saya. Apa itu? Mungkin kita sudah jenuh, mungkin kita sakit, apapun juga ada kekuatan yang sanggup memulihkan saudara dan saya. Amin. Minggu depan datang tepat pada waktunya. Amin. Dan jangan lupa masker tetap dikenakan dengan baik ya, karena kita tetap menjaga supaya jangan ada yang sakit lagi. Ya, tadi sudah diumumkan ada open class untuk Bani Asaf ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu punya anak yang mungkin berbakat nari, yang bisa, mari undang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mendaftarkan anak-anaknya untuk bergabung bersama kami di Bani Asaf. Amin. Ya, sekarang Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri untuk menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Akhir dari kebaktian kami mohonkan berkat-Mu. Pertama-tama untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami dapat mengatasi segala kemelut. Tuhan, resesi di dunia, Engkau sudah buktikan pemerintahan kami, Engkau lihat dan Kau jaga. Juga lindungi semua keluarga, anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Engkau tolong, yang sakit Engkau pulihkan terus. Kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam diri kami. Sebelum kami pulang, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, pulanglah dengan anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin.
setia, terima mahkota di seberang sana selamanya. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata kelak di sana. Siapa setia